Semangat pagi aja ya, karena kalau nyalamin selamat pagi nanti takutnya nontonnya malam, siang, sore. Jadi saya bilangnya semangat pagi rekan-rekan semua. Saya Satria dan video ini adalah video yang akan membahas tentang ajaran, sebuah media ajar gitu, karena emang akan di-share kepada mahasiswa. Yaitu yang nanti akan saya bahas dengan narasumber sebelah saya. Oke, supaya nggak lama-lama langsung aja ya, langsung ke videonya. Semangat pagian. Semangat pagi. Kalau selamat nanti susah juga ya ngomongnya. Iya. Nanti orang yang nonton malam-malam nih gitu. Kan selamat pagi juga gitu. Iya, betul. Oke, selamat pagi. Ah. Bisa dikenalin dulu? Oke, nama saya Wayan Pariasta Medesa, bisa panggil saya Wayan. Saya itu lulusan dari belum sih lulus, masih dari sidang revisi, tapi sudah mau lulus. Universitas Erlangga di bagian sistem informasi, lulusan tahun 2015. Oke, Ya. 2015. Kegiatannya ada mini sekarang. Oke, kegiatannya sekarang selama ini saya itu kegiatannya sebagai pertama itu jadi IT, konsultan IT di Universitas Jerman Mulia. Waktu ini sebagai konsultan IT, kemudian jadi produser media, produser video untuk sama juga Universitas Jerman Mulia. Kemudian saya juga YouTube sebagai YouTuber, berproduksi produksi video di YouTube. Oke. Ya secara umum sekitar situlah pekerjaan saya. Berarti emang masih bersentuhan langsung dengan yang namanya IT juga lah ya? Betul, IT. IT juga. Ya. Oke. Kenapa saya Satria ngajak Wayan Pariasta, YouTuber kita, asik. YouTube-nya apa dong? YouTube saya di Alphaben, cuma jangan terlalu subscribe situ loh. Soalnya kontennya nggak bahasa Indonesia. Kontennya bahasa Inggris. Kalau mau subscribe ya silakan subscribe, cuma kontennya bahasa Inggris. Oke. Wah, nggak apa-apa bahasa Inggris, kalian belajar kan? Iya. Tapi lebih ngebahas tentang apa? Kalau YouTube-nya itu lebih membahas tentang anime, tentang video game, tentang Oke. ya pokoknya pop culture secara umum lah. Gitu. Oke, pop culture secara umum. Ya. Ada Instagram? Instagram ada tapi jarang buka. Jarang buka. Oke. Nggak apa-apa, Instagramnya apa? Di-share aja. Instagramnya Wayan Pariasta. Oke, Ya. saya tutur sunyi. Jadi silakan mungkin nanti di sinilah ada ya. Iya. Editor tolong ya, di sini ada nanti Instagramnya siapa. Oke. Oke, langsung aja kita akan sekarang itu ngebahas nama materinya yang akan kita bahas adalah jaringan komputer. Dan di video ini akan ada 4 hal yang kita bahas, yaitu pertama mengenai pengertian jaringan itu sendiri kan. Terus udah gitu pengenalan internet itu apa? Ada yang nama LAN, MAN dan WAN itu apa? MAN, nyoman bukan dong. Dan yang terakhir adalah topologi jaringan. Jadi kita akan ngebahas 4 hal itu di sini. Dan kenapa pertanyaan saya ngajak Wayan, yaitu pertama tadi jujur dalam bidang studi saya bukannya saya tidak bersentuhan, saya juga bersentuhan, tapi saya lebih prefer kalau kita membahasnya dengan orang yang melakukan langsung, praktisi langsung gitu. Kenapa? Supaya enak juga ya, supaya apa yang saya omongin juga ada validasinya, minimal dari 2 orang lah gitu. Ya. Oke. Langsung aja. Yang pertama adalah tentang pengertian jaringan ya. Oke. Secara awam nih, beli aja panggilnya ya, Ya, beli aja. ya. Secara awam beli mungkin orang-orang sana udah tahu yang namanya jaringan juga ya. Betul. Tapi yang beli pikir adalah jaringan ditambah objek depannya. Jadi misalnya contoh, secara jaringan beli mikir jaringan itu adalah koneksivitas menurut beli. Tergantung di depannya jaringan sosial misalnya. Jadi konektivitas antara sosial. Kalau jaringan hewan mungkin bukan konektivitas antar hewan, bukan, tapi lebih ke kalau yang beli baca gitu di informasi di Google dan lain-lain, jaringan hewan tuh emang sel-sel yang ada dalam tubuh hewan gitu, yang saling konektivitas, ujungnya tetap konektivitas, sama dengan halnya manusia, sel-sel yang berkonektivitas itu jaringan manusia. Nah sekarang kita akan membahas tentang jaringan komputer. Ya kan? Betul. Secara generally berarti kalau cuma ditambahkan komputer yaitu konektivitas antar komputer. Ya. Nah, menurut Wayan gimana jaringan komputer menurut Oke. ini nih lulusan sistem informasi juga. Oke. Ya. Oke, kalau menurut saya sendiri, ya betul sih kata Bri. Jaringan itu bisa mencakup apa saja, bisa jadi manusia, bisa jadi hewan atau jadi komputer. Ya obviously yang sekarang kita bicarakan sekarang itu jaringan komputer. Yes. Nah,
Masalahnya ini kalau kita bicara soal jaringan komputer itu bisa bermacam-macam. Itu bisa jaringan komputer secara dalamnya itu misalnya dari motherboard, terus dari RAM, terus dari CPU, ya dari pokoknya jaringan dari tubuhnya komputer itu sendiri hubungannya itu seperti apa, atau bisa juga jaringan antara satu komputer atau satu HP atau satu pokoknya computational device, pokoknya computation device itulah, pokoknya PC atau mobile atau apa itu dengan yang lain. Jadi jaringan komputer itu bisa jaringan antara dalam satu tubuhnya komputer itu atau bisa hubungan komputer dengan yang lain. Nah, yang kita bicarakan untuk bab yang ini, ya bab yang kita bahas ini sekarang itu adalah jaringan komputer yang untuk menghubungkan satu komputer dengan atau komputer satu device dengan yang lain atau satu perangkat dengan yang lain. Itu yang akan kita bahas dalam bab yang spesifik. Oke, berarti pada dasarnya bisa jadi seperti hewan tadi ya, sel-sel di dalamnya bisa, tapi juga antara subjek dengan objek ya berarti ya, subjek dengan subjek juga bisa. Dengan subjek, Oke, bisa. Oke, tapi yang kita bahas antara subjek yaitu komputer dengan komputer lain, bukan dalam komputernya. Bukan dalam komputernya. Oke, itu pengertian. Secara umum kita. Secara umum jaringan komputer adalah koneksivitas antara komputer satu dengan komputer lain secara banyak itu secara umum. Jadi itu kalau dari saya sendiri saya lebih mempelajari, ada beberapa orang yang punya definisinya sendiri. Itu tapi secara umum jaringan komputer itu adalah hubungan antara satu komputer dengan yang lain. Itu yang paling generalnya. Mantap. Oke, selanjutnya itu jaringan ya. Dan kita selanjutnya ada yang namanya pengenalan internet. Nah, ini pasti rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan yang lain juga yang nonton, mungkin selain mahasiswa ya. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Supaya kayak Waya nanti siapa tahu jadi subscribernya banyak. Jadi rekan-rekan semua mungkin tahu yang namanya internet. Internet tuh sekarang udah kayak sandang pangan papan internet ya. Sandang pangan papan internet gitu, tambah lagi satu. Karena kalau gak ada internet kayaknya kita ngapain coba. Apalagi sekarang sudah musim-musimnya ya lagi pandemi gitu. Ya. Orang bersentuhan dengan internet tuh udah sering banget ya. Ya udah seru itu, nggak boleh bersentuhan satu sama lain, itu harus sama internet. Jadi kita salamnya itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gini, harus nggak boleh kayak gini. Tapi di internet hello gitu ya. Oke, jadi mungkin kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kita gunakan, pada dasarnya kita gunakan sehari-hari kan. Tapi mungkin orang juga banyak yang belum kenal. Ada orang yang bilang kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Makanya sekarang kita kenalin dulu internet itu apa sih. Jadi kalau beli sih lihat internet itu balik lagi mungkin sama kayak jaringan, konektivitas gitu lah. Ya, tapi mungkin konektivitasnya ini berdasarkan sesuatu yang lebih wide, lebih besar gitu. Bener nggak sih gitu maksudnya? Ya, betul. Internet itu gitu. Betul. Jadi kalau secara umum itu internet itu kita kan bicarakan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer satu sama lain dengan komputer. Nah, apa yang menghubungkan satu komputer ini dengan komputer lain? Apa yang bisa menyebabkan kita semua ini dari misalnya di YouTube ini yang bisa menyebabkan satu YouTuber dari Amerika atau dari Eropa itu apa yang bisa menyebabkan mereka ngupload video terus semua orang di dunia itu bisa menonton. Yang bisa menyebabkan itu adalah internet. Dari internet itu kita bisa bukan cuma nonton video, kita bisa berkomunikasi, kita bisa download, kita bisa berkomunikasi, ya pokoknya bisa apapun saja. Ya main game juga bisa. Jadi seperti itu. Ya, internet itu media jadi itu media komunikasi. Media komunikasi itu yang paling pentingnya. Itu jaringan komputer, jaringan satu sama lain itu adalah secara umum adalah komunikasi. Dan internet itu adalah salah satu media di mana kita bisa menghubungkan satu komputer dengan antara yang lain dalam jangkauan yang luas sekali, dan itu seluruh dunia. Internet itu bisa menghubungkan satu orang dengan yang lain itu di seluruh dunia, dan Indonesia, terutama Indonesia. Jadi semua orang di Indonesia itu bisa terhubung dengan bantuan internet. Semua orang di dunia bisa terhubung dengan bantuan dengan internet. Secara simpelnya adalah berarti tadi jaringan itu adalah koneksinya satu sama komputer sama yang lain. Bisa menggunakan apapun, misalnya kabel, mungkin apapun itu. Kalau internet itu adalah media yang digunakannya. Ya bisa dibilang seperti itu. Bener gak sih? Enggak. Jadi internet itu lebih ke tipe jaringannya itu seperti apa. Tipe jaringan. Ya, tipe jaringannya seperti apa gitu. Internet tadi kan sudah dibicarakan sebelumnya, ada internet, ada Ethernet. Kalau internet itu jadi dia untuk menghubungkan lebih lokal lagi gitu loh. Kan ada namanya kabelan gitu loh. Itu bisa dibilang Ethernet cable itu loh. Jadi kalau kabelan itu kita hubungkan satu komputer dengan komputer yang lain atau ke modem apa gitu, itu hubungan Ethernet gitu loh. Tapi untuk menghubungkan ke lebih jauhnya, untuk menghubungkan ke dunia internet pokoknya
ke seluruh dunia itu dengan menggunakan itu dengan internet gitu. Itu hubungannya adalah internet seperti Oke. itu. Gitu. Makanya mungkin rekan-rekan pernah ada yang lihat di komputernya Ethernet yang depannya huruf E ya, Ethernet. Dan ada juga yang langsung ke network global. Biasanya kan kita ada kayak gitu kan di komputer itu kan ada. Anda tergabung dengan Ethernet cable gitu misalnya kan. Oh berarti itu hanya lokalnya. Dan untuk yang nggak menghubungkan kita ke seluruh dunia adalah si internetnya itu sendiri. Ya. Oke. Betul. Oke, jadi mungkin kayak gitu. Jadi ya benar penghubungan antara salah satu jenis tipe jaringan yang menghubungkan kita satu sama lainnya di dunia ya. Nggak terbatas mungkin ya sekarang ya. Udah nggak mungkin cuma Indonesia doang. Dari ujung dunia sampai ujung dunia bisa kalau menggunakan internet. Jadi itulah internet. Jadi kalau bisa sih kayak kita jangan pakai aja, tapi kita kenali dulu internet itu apa. Ya, tapi untuk mahasiswa, untuk siapapun yang sudah bisa akses YouTube, kalian sudah tahu internet itu apa gitu. Pada dasarnya. Pada dasarnya ya. Karena kita sudah sering make, apalagi di waktu-waktu sekarang itu kita sudah sering make, sudah lebih familiar. Jadi sekarang semakin banyak orang-orang yang tidak tahu tentang internet, tidak tahu cara menggunakan internet atau tidak tahu cara menggunakan ya pokoknya aplikasi-aplikasi apa gitu. Sekarang sudah lebih familiar, lebih tahu betul. gitu. Jadi ya kalau menjelaskan tentang internet kita bisa bahas, tapi secara umum orang itu sudah kayak ngerti, paham gitu. At least in jest-nya sudah ngerti. Betul, apalagi pengguna juga ya, user juga semua. Yang nonton pasti pakai internet dong, ya kan? Mahasiswa juga pasti internet dong. Kalau mau nonton nih nggak mungkin dong. Saya nyebarin video, waduh bahaya nanti. Penyebaran video bahaya nanti. Ya yang pasti kayak gitu. Jadi internet udah pada pakai dan tadi kurang lebih secara generally kayak gitu pengertiannya ya. Dan sekarang yang tadi udah yang pertama adalah jaringan itu apa, jaringan komputer yang pasti, dan sekarang tadi udah kita pengenalan tentang internet. Selanjutnya ada yang namanya LAN, MAN, dan WAN. Kalau LAN jujur kalau LAN mungkin pernah lihat yaitu local area network. Ya betul, local area network. Sedangkan MAN-nya itu apa dan WAN-nya itu apa? MAN itu nyoman kah? Bukan. Bukan lah ya. Oke. Jadi MAN dan WAN itu apa? MAN itu apa dan WAN itu apa? Ya, jadi sudah dijelaskan tadi. Kalau kita bicarakan soal LAN atau MAN atau WAN, LAN sudah pasti local area network. Local area network ya kita analoginya itu sama kayak misalnya kita bikin videonya di desa ya. Desa itu jadi lebih local area network itu di desa. Terus MAN itu di kota. Terus WAN itu udah di seluruh dunia gitu. Jadi LAN, MAN, WAN itu secara umum sebagai kayak mendescribe atau menjelaskan kayak ruang lingkupnya networknya itu, ruang lingkup jaringannya itu seberapa jauh gitu. Jadi kalau local area network ya sudah pasti lokal. Jadi sifatnya itu jaringannya adalah lokal. Nah, kalau misalnya orang bicara soal LAN, bicara soal local area network, biasanya yang mereka bicarakan itu adalah network atau hubungan internet atau wifi misalnya yang ada dalam satu lokasi. Misalnya di rumah di sini misalnya ada wifi Satria namanya kan. Nah, wifi-nya itu adalah Satria. Nah, kalau kita terhubung dengan wifi-nya ini, kita sudah terhubung dengan local area network-nya si Satria. Tapi kalau kita misalnya keluar, kita pergi ke kampus atau kita pergi kemana gitu, pokoknya keluar dari jangkauan Satria, kita kan nggak nyambung ke wifi jadinya. Jadi wifi-nya Satria, jadi kita sudah tidak berhubung dengan wifi-nya Satria, kita tidak berhubung dengan LAN-nya, local area network-nya si Satrianya ini. Jadi local area network itu secara umum adalah local area network, berarti jaringan-jaringan yang secara lokal. Jaringan-jaringan yang hubungan secara lokal. Dan secara umum pengertiannya itu local area network-nya itu bisanya secara umum itu lebih ke wifi, seperti yang tadi Satrianya itu. Nah, sekarang ke MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network. Jadi seperti analogi yang tadi, di awalnya desa, kemudian ke kota, bukan desa sih, bukan desa, alamat spesifik, alamat rumah gitu loh jadinya. Alamat rumah terus ke kota. Nah, MAN itu Metropolitan Area Network berarti adalah network kota. Jadi dia itu lebih membicarakan tentang jaringan-jaringan yang ada dalam suatu kota gitu loh. Jadi sama seperti LAN, tapi tidak terlalu sama seperti LAN. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kalau misalnya di MAN itu asumsi beli Satria awalnya berarti kalau kita MAN berarti di kota tuh ada kayak router
Jadi kita bisa hubungan ke router itu, jadi semua orang bisa dapat wifi. Yes. Seperti itu kayak kan? gitu. Kiranya seperti itu Iya, kan. iya. Jadi kalau kita misalnya tinggal kita di sini di kota Tabanan kan, Betul. kita tinggal di kota Tabanan, terus berarti di Tabanan itu ada kayak router gede gitu. Gede banget gitu ya. Router gede banget, terus kita bisa Satu sambung. Tabanan gitu ya. Satu Tabanan gitu kan ya. Dari Selok Padang gitu bisa gitu. Iya. Ya asumsinya kan Ya, kayak gitu. asumsinya kayak gitu, tapi Iya. ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang betul itu sebenarnya adalah asumsi yang sebenarnya benar-benar terjadi, actuality-nya itu adalah kita nyambung ke LAN, terus LAN-nya itu kita nyambung ke MAN. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang tadi kita sambung ke Satria jadi kan, sambung ke WiFi Satria. Terus WiFi Satrianya ini internet service provider yang Speedy lah, IndiHome atau First Media lah, apa misalnya gitu, itu disambungkan ke lebih ke internetnya lagi yang lebih luas lagi. Kita sambungkan ke internet ke yang di kota, terus kita sambungkan ke internet seluruh dunia. Sama seperti tadi, alamat alatnya itu anggap saja alamat kita, terus MAN itu kotanya kita, apa? terus kita ke WAN sekarang. Negaranya apa? WAN, kita sekarang ke WAN. Nah, WAN itu adalah Wide Area Network. Jadi itu membicarakan jaringan-jaringan yang lebih luas lagi, yang lebih luas daripada MAN. Nah, kalau Wide Area Network ini sebenarnya internet itu sendiri adalah Wide Area Network. Ya, itu menghubungkan satu kota, kemudian satu kota lagi, kemudian satu kota lagi, menghubungkan banyak MAN punya banyak LAN, terus WAN itu sudah punya banyak MAN. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Piramida terbalik ya? Ya, piramida terbalik. Jadi semakin dari bawah ke atas itu semakin membesar ya, gitu ya. Jadi analoginya itu sama seperti dunia itu punya banyak negara. Negara itu punya banyak kota atau kabupaten. Kabupaten itu punya banyak kecamatan, provinsi, terus kecamatan, terus desa gitu ya. Oke. Itu gitu loh. Berarti mungkin sama halnya, jadi LAN, MAN dan WAN itu lebih ke penamaan address kita gitu ya? Ya, lebih ke penamaan ruang lingkup dari jaringannya itu seperti apa. Jadi bukan seperti asumsi orang-orang yang mikir metropolitan berarti ada satu source gede gitu, terus dari itu wide area network itu lebih gede lagi source-nya gitu. Nggak mungkin kayak gitu juga ya. Satu dunia bisa megang kayak gitu. Waduh, kayaknya nggak ada deh. Source-nya pun kayaknya nggak ada gitu. Barangnya pun kayaknya nggak ada. Ya enak dong kalau dapat free wifi. Iya benar tuh. Jadi ya itu dia. Jadi mungkin Satria yakin gitu. Beli yakin juga bahwa rekan-rekan tuh banyak yang bersentuhan dengan hal itu. WAN, MAN sama LAN. Mereka pasti pernah lihat. Apalagi yang suka nyolokin zaman dulu ya. Zaman dulu yang masih kabel. Ya, masih kan? kabel. Belum pakai wireless, pakai si kabel. Tunin ini yang kayak gitu. Iya. Itu pernah gak sih? Pernah mengalami kayak gitu ya. Pernah, Jadi itulah cara proses menyambung silannya terhadap MAN, dan akhirnya kita bisa internetan, dan itulah WAN-nya gitu jadinya ya. Seperti itu. Jadi itu jadi LAN, MAN dan WAN itu hanya sebagai ya tadi Wayan bilang tadi pengklasifikasian si area networknya gitu ya. Ya itu dia. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan jadi udah pada lebih tahu lah, lebih terbuka lagi ternyata ya seperti itu. Jadi pada dasarnya pada saat kita sudah sambung ke internet itu adalah yang namanya WAN, yaitu Wide Area Network. Bisa kok dilihat kalau misalnya kita 192.168.1.1. Nah, pasti ada WAN gitu ya di dalamnya gitu. Tapi itu kalau masalah IP address kita bahas. Nanti aja lah gitu. Ini kurang lebih sih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yang kita akan bahas itu adalah topologi jaringan gitu. Topologi. Nah, ini jujur, honestly, apa ya itu topologi jaringan? Ya, kalau dijelaskan apa sih itu topologi jaringan itu? Ya, kalau sekarang kita sudah membicarakan yang lebih sedikit advance lagi. Yang lebih advance, lebih spesifik lagi kalau masalah jaringan. Kalau kita sudah bicara soal topologi, nah topologi itu secara umum itu adalah bagaimana suatu jaringan itu berhubungan dengan yang lain gitu. Jadi kita sudah ada LAN, MAN, WAN itu membicarakan tentang seberapa jauhnya. Topologi itu bagaimananya. Bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Nah, Oke. Kalau secara umum topologi itu ada banyak, tapi untuk videonya kita akan bahas dua aja ya. Dua aja yang paling sering digunakan. Yang paling sering digunakan, topologi yang paling sering digunakan. Sebenarnya ada banyak ya. Ya, sebenarnya ada banyak. Jadi lebih yang sisanya nanti cari sendiri. Kita jelasin dua dulu. Ya, jadi kita akan jelaskan dua dulu. Nah, yang pertama ini yang paling sering digunakan, yang paling kalian pahami lah gitu.
Itu adalah jaringan namanya jaringan star, topologi star. Topologi star. Jadi secara umum topologi star itu dia ada satu center, ada satu pusatnya, titik pusatnya itu. Nah, satu titik pusatnya itu terus menghubungkan ke banyak device, banyak perangkat. Jadi dia seperti bintang. Cuma dia bintangnya bukan 5 tapi bisa 10, bisa 12, bisa banyak gitu. Jadi seperti itu. Jadi secara umum dia kerjanya seperti bintang. Makanya namanya topologi star. Nah, kalau contoh di dunia nyatanya seperti apa? Ya kalau kita mau nyambung ke router seperti biasa, kalau saya mau nyambung ke wifi-nya si Satria, di sini wifi-nya namanya Satria, itu saya sudah terhubung ke namanya router yang menghubungkan ke modem, terus modemnya berhubungkan ke wifi, atau bisa juga routernya bisa jadi modem. Ya pokoknya saya terhubungkan ke router tersebut, terus itu routernya tersebut bertingkah sebagai titik pusatnya. Jadi satu HP-nya ini sudah terhubung ke router, terus kemudian ada apa lagi? Misalnya ada laptop itu terhubungkan ke router, terus ada HP lagi satu terhubungkan ke router. Jadi itu sudah banyak device, banyak perangkat yang terhubungkan ke dalam satu titik point itu router. Nah, itu adalah prinsip kerjanya topologi star. Seperti itu prinsip kerjanya. Hanya ada satu router. Ya, hanya ada satu router. Bisa juga banyak router, tapi kalau misalnya ada router 1, router 2, itu biasanya kalau kita tidak bisa menghubungkan dua router dalam waktu yang bersamaan gitu. Cuma satu router aja bisa. Jadi ya secara umum ada satu router, dan satu routernya itu sudah seperti titik pusatnya itu. Semua device masuk ke routernya itu. Betul. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem ini. Kalau topologi star ini ya. Kelebihannya itu kalau dari dilihatnya itu simple ya. Simple. Jadi semua orang kayaknya sudah bisa mengerti gitu, dan menggunakan juga sekarang. Sudah bisa menggunakan gitu. Jadi kalau sudah start, jadi tinggal sambung wifi aja ke router yang mana gitu, itu sudah bisa, sudah selesai. Kelemahannya itu sudah bisa terlihat dari mapnya aja. Tolong editor dilihatin mapnya juga ya. Editor, saya sendiri sih. Ya, dilihatin mapnya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya routernya mati, titik pusatnya itu tidak ada, routernya mati, gitu, itu sudah tidak bisa nyambung, tidak bisa nyambung ke internet. Udah bye internet, tidak bisa. Jadi makanya kalau misalnya routernya kita mati itu, kalau misalnya internetnya mati, ini kok internetnya bisa mati gitu loh. Apalagi lagi main game gitu ya. Ya lagi main game gitu, ini internetnya kok lambat. Langsung gitu. Dilempar gitu ya. Benar. Ya, internetnya lambat, mati gitu, nge-lag gitu, banyak apa gitu. Kita langsung pergi ke routernya kan, betul. Ke routernya, kita reset routernya gitu, karena semua perangkat di rumah itu pasti nyambung ke router, satu ke router itu, dan itu dia titik poinnya itu, dia adalah titik startnya itu di situ. Dan kalau dia itu ada mati, semuanya pasti mati. Tapi kalau HP-nya mati ya nggak masalah. Yang penting jangan routernya. Kalau HP-nya mati ya kan internetnya nggak nyambung, kan bukan HP-nya yang ngasih internet, bukan tethering. Ya betul. Jadi ya tetap saja gitu loh. Kecuali sumbernya ini. Kecuali kalau sumbernya ini. Nah, justru kalau itu sebenarnya juga bisa contoh-contoh yang bagus itu. Kalau misalnya HP-nya ini jadi sumber internet kan sudah familiar dengan namanya tethering gitu. Tethering. Jadi minta data dong. Jadi HP-nya itu kita ngambil data dari SIM card, dari Telkomsel misalnya, kita pakai mobile data kan. Pakai mobile data terus kita gunakan HP-nya sebagai kayak router gitu, modem gitu loh kan. Dan semua device bisa sambung ke sini. Semua device bisa nyambung ke situ. Nah, itu sebenarnya itu adalah topologi star. Cuma titik poinnya itu adalah HP, bukan router. Gitu loh. Jadi berarti intinya sebenarnya topologi star itu hanya ada satu titik poin. Apapun itu sebagai sumber internet. Dan ya kayak star, dia satu dan menerangi banyak-banyak. Ya, jadi banyak device lah gitu jadinya ya. Makanya disebut star gitu ya. Makanya disebut star. Dan yang kedua apa lagi nih? Nah, yang kedua itu lebih advance lagi, agak sedikit jarang orang pakai. Biasanya kalau yang pakai itu lebih di perusahaan atau seperti apa gitu. Enterprise lah ya. Ya. Ini adalah topologi ring. Nah, seperti namanya ring itu cincin, jadi dia berbentuk bulat. Nah, kalau sudah berbentuk bulat jadi sudah pasti polanya itu adalah lingkaran. Jadi dia lebih kayak seperti punya siklus lah gitu. Jadi, editor, tolong ya. Ya. Saya. jadi dia hubungan internetnya itu, hubungan jaringannya itu
dia dihubungkan satu sama lain, tapi dia berhubungannya berputar. Jadi komputer satu misalnya ada 5 komputer ya, satu berhubungan kedua, dua berhubungan ketiga, keempat, kelima, terus 5 kembali lagi ke satu. Seperti itu hubungannya dia seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya yang dapat internetnya siapa? Misalnya kalau misalnya yang dapat internet satu kan, ya misalnya internet satu terus kemudian hubungan kedua, dua hubungan ke tiga hubungan ke empat hubungan ke lima hubungan ke satu gitu loh, misalnya seperti itu kan. Jadi semua ini dapat internet, terima kasih karena satu. Misalnya dari ada satu, ini internet masuk ke satu nyambung ke dua tiga empat sampai muter, terus 5 kembali lagi ke satu, seperti itu. Itu ring ya. Itu yang ring. Nah, keuntungannya dari yang ring ini, misalnya kalau bisa dilihat dari keuntungannya itu ya, itu ringnya itu jadi cuma punya satu komputer aja yang berhubungan, yang mesti mengambil source dari internetnya itu cuma satu komputer aja. Jadi komputer yang lain cuma ngambil internet aja kan, cuma nebeng aja gitu kan. Jadi cuma nebeng aja. Jadi mereka tinggal berhubungan dengan satu komputer atau berapa komputer kita yang punya internet. Jadi mereka ya tinggal nebeng aja seperti itu kan. Pakai apa? Pakai kabel, tapi pada biasanya pakai kabel. Biasanya pakai kabel. Kalau misalnya pakai wifi, ring pakai wifi kayaknya nggak terlalu. Sama aja kayak Star dong kalau ring pakai wifi. Iya itu. Ya itu dah. Jadi seperti itu. Nah kalau kelemahannya ya seperti yang tadi, kelemahannya itu bisa dilihat dari ringnya itu. Kalau misalnya satu mati ya semuanya mati. Lima-limanya mati. Nah, tapi bedanya dengan yang bass ini, bedanya yang bass ya. Bedanya dengan yang star ya. Kalau misalnya satu mati, semua mati. Ya, satu mati itu semua mati. Kalau satu yang jadi sumber internetnya. Tapi kalau misalnya satu hidup, dua hidup, tiga hidup, empat mati. Jadi cuma 4 dan 5 yang mati. Yang satu yang sisanya masih 1 sampai 3 masih bisa ya. 1 sampai 3 masih bisa gitu loh. Jadi asalkan mereka itu 1, 2, 3 tet gitu loh. Terus kemudian nyambung ke 4-nya ternyata nggak bisa gitu loh. Nah, 1, 2, 3 ini masih tersambung gitu loh. Cuma 4-nya ini dia nggak mau. Mungkin bermasalah gitu. atau ada bermasalah gitu loh ya itu. Sama pacarnya atau sama kawannya gitu. Kan masalah banyak kan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu untuk ya benar. Jadi ya itu dia, mungkin saya simpulkan lagi. Jadi kalau star itu hanya satu sumber yang tanpa ada sebuah ikatan dalam artian semua source bisa masuk gitu ya. Dengan waktu yang bersamaan juga. Tapi kalau ring itu dia mengikuti pola yang akhirnya menuju sama satu lagi gitu maksudnya. Ya, betul. Ya, jadi jarang juga sih jujur, beli jarang. Mungkin beli dapat kayak topologi ring itu mungkin lebih di enterprise, benar? Iya, itu penggunaannya itu lebih di enterprise, lebih gitu, memaksimalkan security atau keamanan gitu. Biar kalau misalnya device yang misalnya yang keempat itu ada data yang paling penting itu, yang satu misalnya nggak boleh tahu gitu. Yes, benar. Jadi biasanya penggunaannya memang tidak awam juga kalau ring. Mungkin tidak awam. Itu bisa jadi PR gitu loh. Jadi penggunaan dari topologi itu biasanya dari mana, itu bisa jadi. Yes, jadi nanti aja lah tugasnya. Yang pasti kita kasih tahu 2 hal ini, tapi yang gue sebutkan sebenarnya kan ada banyak topologi jaringan. Jadi pada dasarnya topologi jaringan itu adalah jenis-jenis jaringan yang ada dalam dalam satu hubungan satu antara komputer dan komputer lain, yaitu jadi secara umumnya itu LAN-nya itu ruang lingkupnya seberapa, terus topologi itu bagaimana caranya mereka terhubung. Oke. Nah, itu dia tadi kita sudah ngebahas 4 submateri ya. Jadi betul. Pengenalan tentang jaringan, pengenalan internet, ada LAN, MAN, WAN, dan ada topologi jaringan. Jadi pada dasarnya si keempat sub ini itu sangat berkaitan banget, yaitu pertama jaringan yang sudah kita bahas, jaringan itu tuh banyak ya. Dengan subjeknya apapun itu, tapi yang sekarang kita bahas adalah komputer dan antar komputer, bukan jaringan di dalam badan komputernya gitu. Jadi jaringan antar komputer. Dan selanjutnya pengenalan internet, yaitu salah satu tipikal gimana si komputer dan komputer itu berjejaring satu sama lainnya, itu internetnya. Dan LAN, MAN, dan WAN itu adalah skupnya si jaringan itu, ada yang dari skup lokal, skup metropolitan, dan WAN itu adalah wide area network. Dan topologi jaringan itu lebih kepada bagaimana si ini itu berfungsi gitu.
Yang tadi kalau star dia satu sumber yang bisa banyak source masuk di dalamnya dalam satu waktu gitu. Tapi kalau sumbernya mati, semuanya mati. Dan yang kedua tadi ada namanya topologi ring, di mana mereka itu berkaitan satu sama lain dan biasanya menggunakan LAN kabel dan balik lagi ke satu sumber gitu. Dan ya kalau satu mati belum tentu semua mati, tergantung yang mana matinya gitu. Ya jadi mungkin itu pembahasan kali ini dan mudah-mudahan rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa dan mungkin yang lain juga bisa lebih aware lagi pada dasarnya tentang si jaringan komputer yang kita bahas ini. Yaitu dia pertama kita udah bilang sebenarnya semua orang sudah menggunakan ya. Tapi mungkin karena tidak ada ketertarikan atau tidak ada waktu untuk nyari pengenalan apakah itu jaringan, makanya mudah-mudahan dengan video ini kita bisa ngenalin sama teman-teman semua yang sudah biasa kita pakai itu apa sih itu pada dasarnya apa sih, ya ini dia yaitu jaringan namanya ya. Oke, thank you banget ya udah datang ya. Mungkin kita bakal buat video selanjutnya tentang apa, tentang nanti kita bahas lagi. Dan mungkin video ini sequel, udah kayak film sequel ya, jadi akan banyak video yang Satria akan bahas, beliau akan bahas sama Wayan yang pasti mengenai si jaringan ini. Sekarang baru pengenalan, nanti mungkin akan ada yang lebih advice lagi apakah itu. Jadi mungkin akan ada 5 mungkin sampai 6 video, so tunggu aja ya. Dan rencananya ini akan keluar seminggu sekali. Di hari apa? Ikutin Instagramnya Satria dulu. Nanti di Instagram Satria kasih tahu ya. Apalagi buat rekan-rekan mahasiswa. Tugas-tugasnya apa nanti di Instagram saya kasih tahu. Oke, jadi mungkin itu aja. Thank you ya. Semangat pagi lagi. Selamat pagi. Oke, kalau gitu kita akhirin aja. Bye semua. Bye. Bye. Thank you.